Selamat pagi, selamat datang kembali dalam pembelajaran kita dengan komputer akuntansi Mayop. Ya, salam sehat untuk kita semua. Kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya yang kemarin kita sudah mengimpor daftar akun. Sekarang kita akan membuat link account. Ya, link account. Demikian pula juga kita akan membuat saldo awal ya. Nah, yang pertama kita lakukan di sini ada beberapa menu pada Mayop. Di bagian atas ada File, Edit, List, Command Center, Setup, Report, Windows dan lain sebagainya. Ini juga bisa mewakili kegiatan pada menu Command Center ya. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan menu Setup di bagian atas ya. Di sini ada beberapa pilihan. Ya, ada isi setup asisten ini judulnya. Nah, kemudian di sini ada link account. Nah, kita akan mengubah link account ya, seperti yang kemarin saya sebutkan bahwa ada beberapa akun yang memiliki tanda centang. Di atasnya ada tulisan link. Jadi ini sedang digunakan terhubung dengan akun yang lain. Nah, sekarang kita akan rubah linknya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang pertama di bagian link account and banking account ya, di sini ada link juga. Jadi untuk akun ini misalnya contoh equity account for current earning, akun modal untuk current earning itu adalah angkanya seperti ini, dan dua ini tidak bisa dirubah sehingga jangan dihapus untuk return earning dan current year earningnya. Daftar akun akan muncul seperti ini, jangan dihapus. Nah, untuk yang berikutnya ada equity account for historical balancing, itu akunnya adalah historical balancing. Bank account for electronic payment itu misalnya seperti membayar dengan kartu kredit atau juga dengan debit atau ATM ya. Kemudian di bawah ada bank account for undeposited fund ya, ini sudah sesuai, kita tidak perlu rubah, biarkan saja seperti ini. Oke, berikutnya ada setup link untuk sales ya. Kalau seandainya perusahaan atau salon kita ini menjual barang, maka kita akan menghubungkan atau memberikan link terhadap akun tersebut. Kenapa? Karena pada saat transaksi kita akan melakukan otomatisasi. Jadi saat kita mengentry transaksi maka akan otomatis masuk ke akun tersebut. Contohnya di sini, asset account for tracking receivable ya. Asset account, akun harta untuk mengumpulkan transaksi terkait receivable. Receivable itu adalah piutang dagang ya. Jadi kalau ada yang beli kredit belum bayar, nah nanti pada saat dia membayar atau pada saat dia membeli itu akan muncul akun piutang, atau pada saat dia membayar maka akun piutangnya akan berkurang. Nah, di sini maka kita harus buat akunnya apa di sini. Untuk piutang receivable ini akunnya apa? Biasanya adalah akun piutang dagang atau piutang usaha. Nah, kita ganti di sini kan masih trade debtors. Kita ganti dia menjadi akun piutang usaha. Ya, seperti itu. Ya, caranya diklik tanda panah ini. Nah, kemudian kita pilih akun piutang usaha, account. Nah, dia akan berubah. Jadi nanti setiap transaksi piutang usaha akan langsung masuk ke akun piutang usaha ya. Bawahnya ada bank account for customer receipts. Nah, ini adalah akun bank. Nah, akun bank berarti terkait dengan kas ya. Untuk customer receipt, customer itu pelanggan, receipt itu penerimaan. Berarti menerima uang dari pelanggan itu akan masuk ke akun mana? Nah, kita bisa rubah di sini. Nah, di sini ada kas bank atau kas kecil. Nah, kalau terkait dengan usaha itu biasanya langsung masuk ke kas di bank. Ya, kalau kas kecil itu pasti kalian juga sudah tahu ya, kas kecil itu untuk pengeluaran yang kecil-kecil, untuk biaya-biaya pembelian perlengkapan yang kecil dan lain-lain yang dibatasi jumlahnya. Misalnya setiap pengisian kas kecil itu hanya 1 juta atau 2 juta dan seterusnya ya, untuk pengeluaran-pengeluaran yang kecil. Nah, untuk transaksi yang kemungkinan jumlahnya besar atau terkait dengan usaha itu biasanya langsung masuk ke kas di bank atau kas on hand kalau tidak ditabung ya. Nah, jadi kita pilih di sini.
Nah, ini termasuk kelanjutan dari yang kemarin. Kenapa kita rubah menjadi akun tipenya menjadi akun bank sehingga dia muncul di sini. Kalau tipenya tidak kita rubah seperti yang kemarin saya ajarkan, maka akun kas di bank dan kas kecil ini tidak akan muncul di sini pada saat kita pilih. Ya, jadi hanya ada 3 ini. Yang 2 ini tidak ada. Makanya harus dirubah dulu tipenya sehingga bisa dikerjakan atau bisa muncul di sini, bisa dipilih. Ya, kalau sudah kita klik 2 kali atau klik use account, maka akan muncul di sini. Yang berikutnya di sini ada pilihan, beberapa pilihan. I charge freight on sales. Ini artinya freight itu adalah beban angkut, berarti kita akan mengenakan biaya angkut atau tidak. Kalau kita kenakan berarti kita centang, kemudian kita pilih akunnya. Akunnya apa? Akunnya ya jelas adalah biaya pendapatan angkut, karena kita menjual ya. Biaya angkut yang dibebankan kepada pembeli, berarti kita mendapatkan, dibayar oleh pembeli. Maka biasanya freight on sales atau pendapatan beban angkut ya. Kalau tidak ada ya tidak usah. Kemudian di sini ada attract deposit collected from customer. Ada enggak pelanggan yang membayar deposit dulu ya, sebelum dia membeli barang dia taruh uang dulu di tempat usaha kita, salon misalnya yang kita kerjakan ya. Kalau ada ya dicentang. Kemudian liability account ini ya, termasuk hutang bagi kita ya, karena kita sudah diberi uang duluan, nanti suatu saat akan diminta oleh orang tersebut, maka kita pilih customer depositnya akunnya apa. Kalau ada silakan dipilih, dibuka di sini, nah dicari ada enggak. Kalau enggak ada ya enggak usah, kita tidak memberikan fasilitas ini dalam perusahaan kita atau usaha kita, enggak perlu dicentang. Berikutnya juga sama, I give discount for early payment. Misalnya ada pelanggan yang menggunakan jasa kita tetapi tidak langsung membayar, artinya kita punya piutang ya, dia potong rambut, dia beli barang dan seterusnya tapi belum bayar, mau bayarnya kemudian. Nah, kalau kita menggunakan termin pembayaran atau syarat pembayaran, misalnya kalau dibayar dalam jangka waktu 10 hari mendapatkan diskon, tapi kalau selebihnya tidak mendapatkan diskon, misalnya ada seperti itu, kita centang di sini. Kemudian kita pilih akunnya apa. Misalnya di sini akunnya akan muncul diskon atau potongan pembelian atau potongan pembayaran seterusnya ya. Kalau ada. Kalau tidak ada ya ini tidak usah. Ini kan salah ya. Ini dilepas saja, tidak usah. Yang berikutnya juga sama. ISS charge for late payment. Saya mengenakan denda jika pelanggan tersebut terlambat membayar. Misalnya seharusnya tanggal 10 sudah dibayar tapi dia belum membayar, berarti kita kenakan denda. Kalau ada ya kita centang, kita pilih akunnya apa ya. Jadi kalau kita mengenakan denda misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah semua sesuai dengan yang kita harapkan, kita klik OK. Demikian pula untuk yang berikutnya, setup link account untuk purchase ya, kita kan punya usaha pasti membeli juga ya. Nah, ini juga sama, ada liability account. Liability itu hutang, tracking payable. Nah, kalau kita hutang itu akan terkumpul di akun mana ya. Contohnya di sini kita punya hutang usaha ya, kita ganti bank account for paying. Untuk membayar kita pakai uang dari mana, dari kas kecil atau kas bank? Oh, dari kas bank. Oh, pakai elektronik, pakai ATM, atau pakai kartu kredit, atau pakai dana-dana yang tidak tidak disetorkan di bank, atau mungkin juga ada pakai cek misalnya kalau kita punya giro ya. Nah, biasanya kita pakai kas di bank saja, lebih mudah. Nah, seperti ini. Demikian pula untuk yang lainnya sama seperti yang sebelumnya. Oke, misalnya ini, I can receive item without supplier bill. Saya bisa menerima barang tanpa ada tagihan ya, misalnya hadiah atau misalnya bonus dan seterusnya, mungkin bisa dimasukkan di sini ya. Jadi kita tidak mendapatkan tagihan dari supplier tapi kita menerima barangnya, boleh dibuat di sini. Contohnya kalau kita beli barang 10 dus, diskon 1 dus. Nah,
dapat bonus 1 dus. Nah, 1 dusnya itu bisa dimasukkan ke sini. Kita pilih akunnya. Atau juga seandainya kita tetap membayar tetapi tidak ada tagihannya, ya, kita juga bisa masukkan ke sini. Mungkin kita kebijakan akuntansinya membuat seperti itu, ya, boleh juga. I pay freight on purchase. Nah, ini biaya angkut. Nah, ini kalau ini pay artinya membayar, ya. Ada beban angkut yang kita bayar, berarti di akun kita nanti munculnya adalah beban angkut. Ada enggak beban angkut di sana? Nah, beban enggak ada, ya kan? Enggak perlu berarti. Jadi enggak perlu dicetak. Deposit paid. Nah, kita mau bayar deposit apa enggak? Ya, kita taruh uang di supplier kita enggak sebelum kita membeli barang. Nah, kalau enggak ada ya enggak usah. Diskon. Ya, kita dapat potongan pembelian enggak? Ada enggak akun potongan pembelian di daftar akun kita? Kalau enggak ada enggak usah, ya. Jadi kita hilangkan. Happy charge. Ya, kita ada denda enggak kalau misalnya membayar terlambat? Kalau tidak ada ya tidak perlu. Nah, jadi untuk link account seperti itu. Nah, untuk yang bagian terakhir, payroll account itu adalah terkait dengan gaji yang dibayar otomatis setiap bulan. Nah, biasanya kita dalam Mayop ini, dalam soal-soal yang akan saya berikan nanti itu tidak ada terkait dengan payroll. Jadi ini tidak perlu dibuka, ya. Nanti kalau mau belajar silahkan, tetapi ini tidak perlu dibuka. Yang diubah linknya hanya satu, ya, hanya 2 ini saja sebenarnya, ya. Karena di sini kita hanya mengcek saja apakah sesuai atau belum dengan yang diinginkan, ya. Kalau yang lainnya kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, itulah cara merubah link account, sehingga di sini akan daftar akun sudah akan berubah. Nah, perhatikan. Ada check account, ada undeposited fund, dan elektronik sudah tidak terlink lagi. Trade debtors masih ada linknya. Sudah tidak ada linknya. Ini sudah kita bisa hapus. Jadi kita klik di sini, kemudian kita delete account, ya. Untuk piutang usaha yang tadinya tidak ada centangnya, kas di bank tidak ada centangnya, sekarang sudah ada karena sudah terlink, seperti yang sudah kita kerjakan. Oke, sampai di sini dulu hari ini. Kiranya dapat kita kerjakan, kita coba supaya kita semakin menguasai untuk Mayop, ya. Nah, berikutnya setelah ini kita akan men-setting pajak, ya, karena kita kan harus membayar pajak, ya. Ada setting pajak. Demikian pula juga akan ada kita meng-entry saldo awal, ya. Saya kasih bocorannya sedikit saja. Yang pertama adalah dengan memilih setup balance, kemudian account opening balance. Namun sebelumnya kita rubah kode untuk pajak, ya. Kalau kita rubah kode pajak kalau kita menggunakan PPN untuk usaha kita, ya. Kalau tidak ada ya tidak perlu. Ini kan di dalam daftar akun kita kan ada ini pajak masukan, pajak dibayar, ya. Kemudian ada pajak terutang, berarti ada. Nanti kita akan setting. Oke, sementara itu dulu. Silakan dipelajari lebih dalam, mau coba-coba silakan. Ini tidak perlu dikumpulkan hari ini, tetapi nanti kalau kita sudah selesai mengerjakan semuanya akan saya minta untuk dikumpulkan dan saya periksa semuanya, ya. Ini sudah ada namanya masing-masing. Jadi kalau kalian kemarin sudah saya minta untuk membuat create, itu adalah salon coba terus. Kemudian nanti saya akan minta kalian untuk membuat yang baru lagi dengan materi yang sama dari awal sampai akhir, kemudian di belakangnya salon coba terus dalam kurung nama masing-masing, ya. Jadi akan muncul nama. Kalau tidak ada namanya di sana, saya anggap itu adalah hasil kerja orang lain atau tidak mengerjakan. Oke, terima kasih sampai di situ. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu dalam sesi berikutnya. Selamat pagi.